Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ilma ma yanfa'una warzuqna al-amala ma 'allamtana. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jadidan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta kasih sayangnya, hingga di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita kembali dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali dapat bertemu dalam rangka mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna asdaqal kalami kalamullah. Sebenar-benarnya perkataan adalah kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran merupakan a'zam mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa wa utiya mithluhu amana alaihi bashar. Tidaklah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala melainkan tiap-tiap mereka dikaruniakan mukjizat oleh Allah, yang mana dengan mukjizat tersebut umat manusia beriman. Wa inna man yujituhu wahyun awhahu Allah ilayya. Sementara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan. Kalau para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah dulu memiliki mukjizat, seiring dengan sepeninggalan para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, mukjizat itu pun berakhir. Namun tidak dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kendati pun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, akan tetapi firman-firman Allah ini masih terus dapat dimanfaatkan oleh umat Nabi Muhammad, masih terus dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima la tadillu kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, di mana ketika kalian berpegang teguh kepada kedua-duanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini adalah nikmat besar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, maka ini adalah nikmat-nikmat besar yang wajib untuk kita syukuri, yaitu nikmat untuk kita dapat mempelajari kalam-kalam ilahi. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita coba limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada pembelajaran firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Kita akan terlebih dahulu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Surat Al-Asr ini ahibati kiram azza wa jalla, kira-kira surat Makkiyah atau Madaniyah? Diturunkan di Makkah atau di Madinah? Maksudnya Makkiyah, diturunkan di Makkah. Surat Al-Asr adalah suratul Makkiyah. Surat Al-Asr ini ahibatul kiram a'azzani wa a'azzakumullah adalah surat yang memiliki kandungan makna luar biasa. Walaupun ia hanya terdiri dari 3 ayat yang pendek saja, akan tetapi surat Al-Asr ini ketika direnungkan oleh seorang muslim lalu kemudian diterapkan dalam kehidupan kesehariannya, maka hal itu akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhiratnya. Makanya kalau seperti disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi surah la wasi'atuhum." Kalaulah umat manusia itu mentadabburi akan kandungan makna yang terdapat di dalam surat Al-Asr, maka niscaya itu sudah cukup bagi mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan di mana Al-Imam Syafi'i menyampaikan, "Laula anzalallahu suratan illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an yang lain kecuali surat Al-Asr ini, maka sudah cukup sebagai hujah bagi umat manusia. Karena memang kandungan makna yang terkandung di dalamnya yang menyeluruh, kandungan makna yang terdapat di dalamnya yang ketika diterapkan oleh kita umat Nabi Muhammad SAW, maka akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam permulaan surat Al-Asr menyampaikan wal asri, wa ini artinya apa? Wa demi. Nah, wau di sini adalah wau sumpah. Wau di sini adalah wau sumpah. Wa adalah demi. Ya. Al-asri apa al-asr? Masa. Nah, ya. Wal asri artinya adalah demi masa. Disebutkan oleh Ibnu Katsir ay az-zaman alladhi yaqa'u fihi harakat bani adam min khairin wa syarr, yaitu waktu zaman di mana anak-anak Adam itu berada di dalamnya, di mana anak-anak Adam melakukan kebaikan dan keburukan di dalamnya. Ya, dari waktu pagi, siang, sore, malam. Nah, maka ini masuk dalam kategori musamma al-asr, masuk dalam kategori nama sumpah, nama masa yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ahibatul kiram azza wa azzakumullah, di sini terdapat pembelajaran yang dapat kita ambil ketika Allah menyampaikan wal asri adalah tentang kekhususan Allah Subhanahu wa taala di dalam bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, ataupun di surat-surat selanjutnya nanti yang akan kita pelajari, Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu malam, waktu siang, dengan al-adiyat, kuda-kuda perang. Nah, maka ini merupakan kekhususan Allah untuk bersumpah dengan menggunakan makhluk-makhluk ciptaannya. Karena kalau umat Nabi Muhammad SAW itu tidak diperbolehkan untuk bersumpah kecuali dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka halifan kata Nabi SAW, "Falyahlif billah." Barang siapa yang tidak bersumpah, maka bersumpahlah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim tidak boleh bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, bersumpah dengan nama waktu, ataupun bersumpah dengan Al-Qur'an, ataupun bersumpah dengan nama orang tua kita, anak kita, pasangan hidup kita. Kalau kata Nabi, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan menggunakan nama ayah-ayah kalian, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Nabi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini adalah pembelajaran yang pertama yang dapat kita ambil, ya, di mana Allah memiliki kekhususan untuk bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya, ya, yang mana hal itu tidak diperbolehkan bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau misalkan kita terjatuh ke dalam hal tersebut, bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini masuk dalam kategori syirkun fil alfaz, syirik di dalam lafal yang kita ucapkan. Hukum asal kesyirikannya di sini adalah syirkul asghar, kesyirikan yang kecil, kecuali ketika yang kita jadikan sebagai sumpah ini pengagungan kita terhadapnya itu setara dengan pengagungan Allah. Nah, maka di sana akan menjatuhkan kita kepada kesyirikan yang besar. Seperti ketika seseorang bersumpah dengan menggunakan nama Al-Masih ibnu Maryam atau dengan menggunakan Uzair ibnu Allah. Jadi kalau pengagungannya setara dengan pengagungan kepada Allah, maka akan dijatuhkan kepada kesyirikan yang besar. Namun kalau tidak sampai pada derajat itu, maka menjatuhkan ke dalam perkara kesyirikan yang kecil. Nah, maka ini untuk hendaknya dihindari oleh seorang muslim. Lalu kemudian yang kedua, ahibatul kiram, ketika Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya, maka di sini menunjukkan bahwa makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ini memiliki peranan. Makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ini memiliki kemanfaatan, ya, di dalam kehidupan ini, yang oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengannya. Terkait dengan surat Al-Asr di sini, ahibatul kiram, azani wa azzakumullah, disebutkan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, disebutkan oleh Ibnu Katsir, di mana dulu ada sahabat Nabi yang bernama Amr ibnul As. Amr ibnul As ini adalah dahiyatun min duhatil Arab, salah satu orang-orang cerdasnya masyarakat Arab. Namanya Amr ibnul As, namanya Amr ibnul As. Yang mana Amr ibnul As ini ahibatul kiram itu baru memeluk agama Islam di tahun 8. Baru memeluk agama Islam itu di tahun 8 Hijriah. Jadi sepulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari peristiwa Umratul Qadiyah. Saat itu Amr ibnul As memeluk agama Islam bersama Khalid ibn Walid, bersama Uthman ibn Talha. Nah, maka yang namanya sahabat Amr ibnul As ini ahibatul kiram merupakan tokoh di tengah-tengah masyarakat Makkah. Dia biasa menjadi utusan ketika masyarakat Makkah itu tidak mengirimkan utusan. Termasuk juga yang namanya Amr ibnul As ini adalah utusan yang diutus oleh masyarakat Makkah untuk mendatangi Raja Ashamah An-Najasyi ketika dahulu kaum muslimin itu pergi ke negeri Habasyah. Jadi ketika kaum muslimin berhijrah di tahun 5 kenabian itu ke negeri Habasyah, maka yang diutus oleh orang-orang Makkah untuk merayu Raja Afrika pada saat itu agar memulangkan, mengembalikan atau mendeportasi kaum muslimin dari negeri Afrika kembali ke kota Makkah, ya adalah orang ini, ya. Jadi memang beliau ini merupakan salah satu tokoh masyarakat Makkah yang tersohor, termasuk salah satu yang cerdas yang ditokohkan di tengah-tengah kaumnya. Nah, maka ahibatul kiram azza wa jalla, suatu ketika Amr ibnul As itu mendatangi Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab ini adalah seseorang yang mengaku sebagai Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berasal dari Yamamah, Pada saat itu Amr ibnul As belum memeluk agama Islam. Maka lalu kemudian setelah itu ahibatul kiram azani wa azzakumullah, ketika Amr ibnul As ini bertemu dengan Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah itu bertanya kepada Amr ibnul As, "Madza unzila ala sahibikum fi hadhihi muddah?" Apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada teman kalian itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, pada masa-masa ini. Maka lalu kemudian Amr ibnul As mengisahkan kepada Musailamah al-Kadzdzab, laqad unzila alaihi suratun wajizatun balighah. Telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebuah surat yang sederhana akan tetapi memiliki kandungan yang makna yang dalam. Ini katanya Amr ibnul As kepada Musailamah. Maka lalu kemudian Musailamah bertanya, wa mahiyya, apa yang diturunkan? Maka lalu kemudian dibacakan oleh Amr ibnul As. Pada saat itu dia belum memeluk agama Islam. Qala wal asli innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Gitu ya. Maka lalu kemudian Musailamah al-Kadzdzab berpikir sejenak, gitu ya. Karena kan dia ngaku sebagai nabi kan. Nah, lalu kemudian dia itu berpikir sejenak, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Lalu kemudian setelah itu Musailamah ini berkata kepada Amr ibn al-As, wa qad unzila alayya mithluha. Artinya aku pun juga menerima yang semisal. Aku pun juga menerima wahyu yang semisal, katanya Musailamah al-Kadzdzab. Maka lalu kemudian Amr berkata, wa mahwa, apa yang diturunkan kepadamu? Lalu kemudian setelah itu Musailamah menyampaikan, ya waber ya waber. Dia ngarang ya. Waber itu ya sejenis hewan seperti musang gitu. Ya mirip-mirip seperti kucing. Ya waber innama anta udunan wasati. Sesungguhnya engkau adalah hewan yang memiliki telinga besar dan dada besar. Ngarang ya. Lalu kemudian setelah itu ayat berbicara wasairuka hafrun wa nafs. Lalu kemudian jalanmu, kaki-kakimu ini bisa digunakan untuk berbagi tanah. Maka lalu kemudian setelah itu katanya Musailamah kepada Amr ibn al-As, kaifa tara ya Amr? Bagaimana pendapatmu wahai Amr akan wahyu yang diturunkan kepadamu, katanya Musailamah. Maka Amr ibn al-As menyampaikan, Allah, demi Allah, katanya Amr ibn al-As, innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Ya. Demi Allah, kamu sendiri tahu kalau aku itu akan mendustakan apa yang engkau sampaikan ini. Gitu ya. Nah, ini seseorang yang abadatul awthan. Pada saat itu seorang penyembah berhala itu sudah bisa membedakan mana yang benar-benar kalam ilahi dan mana yang memang buatan manusia. Gitu ya. Karena memang yang namanya Al-Quran ini tidak akan mampu ditandingi oleh umat manusia. Gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan tantangan untuk mendatangkan seperti Al-Quran yang semisal. Lalu diturunkan tantangannya menjadi 10 surat, lalu diturunkan tantangannya menjadi 1 surat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaminkan tidak akan pernah mampu, walaupun yang namanya manusia dan jin itu saling bersatu, saling membantu untuk mendatangkan 1 surat yang semisal seperti Al-Quran ini. Nah, maka ahibbatil kiram ma'azzani wa azzaqullah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam surat Al-Asr ini, wal asri innal insana lafi khusri. Inna itu apa artinya? Inna itu artinya adalah sesungguhnya. Al-insan, apa al-insan? Al-insan itu artinya manusia. Sesungguhnya al-insan manusia, insul insan, ya. Lafi khusrin. La di sini adalah lamut taukid, ya. Benar-benar fi di dalam khusrin kerugian. Ya. Lafi khusrin atau fi khasaratin wa halak. Berada di dalam kerugian, berada di dalam kebinasaan. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ahibbatil kiram adalah ayat yang menarik ketika Allah menyampaikan wal asri innal insana lafi khusrin. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ruginya umat manusia itu, binasanya umat manusia itu dengan 3 penegasan. Ya. Yang pertama adalah dengan sumpah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan wal asri. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada unsur penegasan. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah inna. Inna di sini ahibbatil kiram Allah juga memiliki kandungan makna penegasan. Lalu kemudian lafi. Nah, la-nya di sini juga penegasan. Jadi ada 3 penegasan yang disampaikan oleh Allah. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar. Nah, gitu ya. Jadi sudah benar-benar dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang namanya manusia ini berada di dalam kerugian, bahwa yang namanya manusia ini berada di dalam kebinasaan. Maka kalau seperti disampaikan oleh Syekh Rahman Ibn Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau, maka yang dimaksudkan dengan al-khasarah di sini adalah berjawab azan Allah wal khasaru mawatibul muta'addidatul mutafawitah. Maka kerugian di sini itu bertingkat-tingkat, ya. Ada khusran mutlak, ada kerugian kebinasaan yang mutlak, ya. Yaitu mereka-mereka yang tidak memeluk agama Islam, mereka-mereka yang di dalam kehidupan dunia ini kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mereka meninggal dunia. Nah, maka kerugian kebinasaan yang akan menimpa mereka, nah ini adalah kerugian dan kebinasaan secara mutlak.
khusran tam, kesempurnaan di dalam kerugiannya iyadzan billah. Artinya mereka akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan kekal di dalamnya. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, lindungilah, jagalah, perbaikilah agama kami ini. Itu yang harus kita jaga. Karena kalau misalkan agama ini sampai terlepas dari kita, nah maka yang ada kita akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Maka khusrannya ini menjadi khusranun mutlak atau khusranun tam. Menjadi kerugian, kebinasaan yang kekal nantinya. Nah, dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak kita harapkan. Karena kehidupan dunia ini kita tahu akibatnya adalah kehidupan yang sebentar saja. Kehidupan dunia ini mabaina sittin wa sab'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'maru ummati mabaina sittin wa sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Usianya umatku itu ya kisarannya antara 60 sampai 70 tahun. Ya, dan sedikit di antara umatku yang melampaui batas usia tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Allah setelah itu adalah hayat al-abadiyah, kehidupan yang kekal dan abadi. Kita akan berada di alam barzakh, kemudian kelak kita akan dibangkitkan wa khalas. Jadi hayatul bila maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti Allah mendatangkan kematian itu diwujudkan seperti seekor kambing yang lalu kemudian disembelih. Ya, yang lalu kemudian disampaikan bahwasanya di dalam kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, tidak ada lagi kematian. Ya, yang di surga akan merasakan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala selamanya, dan yang di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala akan merasakan siksaan. Nah, maka ahibbatul kiram ini adalah jenis kerugian yang pertama. Lalu kemudian ada khasiran min ba'dil wujuh. Ya, adalah kerugian, kebinasaan di sebagian sisi. Yang mana hal ini ahibbatul kiram terjadi pada kaum muslimin al-usah, pada para pelaku dosa-dosa dari kalangan kaum muslimin. Ya, seorang muslim itu ketika melakukan dosa dan kemaksiatan ada kemungkinan untuk orang tersebut masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan untuk orang tersebut untuk menebus, menghapus dosa-dosanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di api nerakanya, akan tetapi ahibbatul kiram tetap tempat kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illal ladzina amanu. Illa itu apa artinya? Kecuali. Illa kecuali. Alladzina, orang-orang yang amanu. Apa amanu? Beriman. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Orang yang tidak masuk dalam kategori merugi, kategori binasa, yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang beriman. Ya, mereka-mereka yang beriman. Dan iman ini ahibbatul kiram azza wa jalla, maknanya ya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna. Berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan secara lebih lengkap adalah rukun iman yang 6. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim, di dalam hadis Jibril, ketika Jibril datang dalam wujud manusia, di saat Nabi berada di tengah-tengah para sahabatnya, lalu kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mal iman? Iman itu apa, wahai Rasulullah? Maksudnya malaikat Jibril ini bertanya untuk mengajarkan agama kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali ditanya pada saat itu Islam, ya Rasulullah, mal Islam? Islam itu apa? Maka sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, rukun Islam yang kelima. Lalu kemudian setelah itu malaikat Jibril bertanya, wahai Rasulullah, wa mal iman? Iman itu apa, wahai Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah
Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, lalu kemudian qada dan qadar. Ini adalah makna keimanan. Jadi iman ini adalah amalan hati. Iman lebih kepada amalan-amalan hati, amalan-amalan keyakinan. Ya. Ini khususnya ketika iman itu disandingkan dengan Islam, atau ketika iman itu disandingkan dengan amalan soleh, maka iman itu memiliki kandungan makna keyakinan yang kita yakini. Meskipun iman di sini akibatul kiram, dia memiliki makna yang lebih luas. Ketika disebutkan secara menyendiri, maka iman ini memiliki kandungan makna yang menyeluruh akan segenap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 atau 70 tingkatan kata Nabi. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang tingkatan tertingginya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan-jalan umum kata Nabi SAW. Wal haya'u syu'batun minal iman. Lalu kemudian rasa malu itu merupakan bagian daripada keimanan. Ada amalan lisan, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang diiringi dengan amalan hati, keyakinan di sana. Lalu kemudian ada amalan anggota tubuh, yaitu menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ada amalan hati, yaitu rasa malu. Hal ini menunjukkan bahwa yang namanya iman ini adalah mencakup ad-dinu kulluh, mencakup segenap syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Sufyan bin Abdullah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang satu hal di mana aku tidak akan lagi bertanya kecuali hanya kepadamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Ucapkanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian istiqomahlah kata Nabi. Ya, maka iman di sini ketika dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Shalih Al-Syekh ketika menjelaskan tentang makna iman yang disampaikan oleh Nabi adalah yashmalu ad-din kulluh, yaitu mencakup keseluruhan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi dalam konteks ini iman yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan, ya. Illal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman, wa 'amilus shalihat. Apa 'amilus shalihat ini? Dan beramal soleh, gitu ya, beriman dan mengikuti keimanannya dengan amalan soleh. Gitu ya, beriman dan mengikuti keimanannya ini dengan amalan soleh. Amalan soleh, semua amalan soleh, saghiruha wa kabiruha, baik amalan-amalan yang sederhana ataupun terlebih amalan-amalan yang besar, dari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, lalu kemudian menjaga sholat 5 waktu kita, lalu kemudian menjaga amalan-amalan sunnah kita, lalu kemudian berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama. Maka ini ahibatil jawab azani wa azakumullah adalah amalan soleh yang hendaknya kita jaga. Nah, iman dan amalan soleh ini kalau kita jaga, nah ini akan menjadikan kita terhindar dari kategori umat manusia yang merugi, yang binasa, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka amalan soleh di sini ahibatil jawab untuk hendaknya dapat kita jaga. Untuk hendaknya kita dapat jaga, ya. Bahkan amalan-amalan kecil, amalan-amalan sederhana jangan sampai disepelekan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Nabi. Seorang muslim itu janganlah sekali-kali meremehkan amalan-amalan kecil janganlah meremehkan amalan-amalan sekecil apapun itu. Walau antal akhaka biwajhin talib, walaupun dengan kita bertemu saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kemudian la tahqiranna jaratun li jaratiha walau bi lisamisha. Janganlah seorang tetangga menyepelekan sedekah walaupun itu sedikit kepada tetangganya, walaupun itu hanya kikil kambing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia sepele. Akan tetapi jangan disepelekan. Termasuk juga bahkan seperti memberikan makan kepada hewan, gitu ya, kucing. Misalkan kita makan ada tulang yang sisa, kepala ikan, gitu ya, lalu kemudian kita sisihkan untuk hewan-hewan ini, ayam misalkan, gitu
kita berikan sisa-sisa nasi yang sudah tidak lagi termakan. Ini minal amal sholihah, bagian dari amalan-amalan soleh. Nabi SAW pernah mengisahkan tentang kisah seorang pemuda dalam riwayat kisah seorang wanita berzinah dari kalangan Bani Israel yang diampuni dosanya oleh Allah, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya hanya karena memberikan minum kepada seekor anjing. Seorang laki-laki yang haus di tengah perjalanan di tempat yang jauh dari keramaian, lalu kemudian mendapati ada sumur, lalu kemudian dia pun turun ke dasar sumur untuk minum, lalu dia keluar, lalu kemudian dia mendapati ada seekor anjing yang kehausan, seraya menjulurkan lidahnya sambil menjilatkan lidah tersebut ke tanah. Yang lalu kemudian laki-laki itu pun berpikir, ya, ini betapa hausnya ini hewan yang merasakan seperti apa yang aku rasakan sebelum ini. Maka lalu kemudian dia kembali turun ke dasar sumur. Karena pada saat itu tidak ada perlengkapan yang memadai, maka dia pun menggunakan sepatunya untuk dia ambil air, lalu dia gigit dengan menggunakan giginya, lalu kemudian dia naik ke atas lagi, lalu kemudian dia kasih minum itu anjing itu. Jadi ini anjing yang dikasih minum itu, gitu ya. Yang mana kalau misalkan mengenai bejana seseorang, ada perintah Nabi untuk membasuhnya sebanyak 7 kali, salah satu di antaranya dengan tanah, gitu ya. Ini memberikan minum kepada anjing di sini menjadikan Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang tersebut dan mengampuni dosa-dosanya. Yang kalau dalam riwayat yang lain yang melakukan hal itu adalah seorang wanita berzina dari kalangan Bani Israel, baqiyatun min baghaya Bani Israel. Nah, makanya ahibbatil kiram, amalan-amalan sederhana yang untuk hendaknya tidak kita remehkan, ya. Walaupun bersedekah dengan sesuatu yang sedikit saja, kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan, kita punya 1.000, 2.000, 5.000, gitu ya. La yughni anha. Mungkin uang ini bagi kita tidak berarti apa-apa, tapi belum tentu bagi saudara kita, gitu ya. Bisa untuk kebutuhan saudara-saudara kita. Nah, maka yang seperti ini ahibbatil kiram jangan diremehkan. Kata Nabi SAW, yattaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhilah yang namanya api neraka Allah walaupun hanya dengan setengah korma. Korma satu kita bagi 2, punyanya cuma 1, kita bagi 2, setengah untuk saudara kita. Ini dapat menjauhkan seseorang dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan besar, apalagi amalan tauhid, amalan sholat, amalan puasa, sedekah dengan jumlah yang besar, wakaf, menyantuni anak yatim, berbakti kepada kedua orang tua, jannah. Nah, maka yang seperti ini adalah amalan-amalan yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa tawassaw bil haqqi, dan saling menasehati di dalam kebenaran. Gitu ya. Dan saling menasehati di dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan saling menasehati di dalam kesabaran. Nah, 2 yang pertama itu keterkaitannya dengan diri kita sendiri, iman dan amalan soleh. Ini keterkaitannya dengan diri kita sendiri. Lalu kemudian 2 yang terakhir, saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Ini keterkaitannya mutaaddi, tidak hanya kita, akan tetapi antara kita dengan umat manusia yang lain. Nah, gitu ya. Nah, maka oleh karenanya ahibbatil kiram, memang umat Nabi Muhammad ini memiliki khususan kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini, kata Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baik umat. Dan kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum tutimuna 70 ummah. Kalian itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan 70 umat dari umat-umat terdahulu. Antum khairuha wa akramuha indallah. Yang mana kalian umat Nabi Muhammad adalah yang terbaik. Kalian umat Nabi Muhammad adalah yang paling mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu punya satu amalan ibadah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Gitu ya, saling menasehati di dalam kebenaran. Makna saling menasehati di dalam kebenaran ahibbatil kiram adalah bahwa ada ta'at wa tarkul muharramat. Gitu ya, yaitu saling menasehati untuk melakukan ketaatan, saling menasehati untuk meninggalkan kemungkaran, meninggalkan kemaksiatan. Nah, maka ini adalah wazifah kita. Dan ini adalah tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Minimal ya kepada diri kita sendiri, ya, pada diri kita sendiri. Yang harus seperti Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, lalu kemudian keluarga kita, ya, wa ahlikum nara,
kiram azan wasallam. Jadi saling menasihati di dalam kebenaran, ya, saling menasihati untuk melakukan ketaatan kepada Allah serta meninggalkan kemungkaran, meninggalkan kemaksiatan. Makanya kalau seperti yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, guru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wahai para ayah, para bapak, perintahkan anak-anak kalian itu, ajarkan anak-anak kalian itu untuk melaksanakan ibadah sholat kalau mereka itu sudah masuk pada usia 7 tahun. Nah, ajarkan sholat sudah perintah ini, ya, untuk memberikan nasihat di dalam kebenaran ini, melaksanakan ketaatan. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Anak kalau sudah masuk 10 tahun tapi masih enggan untuk melaksanakan sholat, maka oleh Nabi diizinkan untuk dipukul. Maksud pukulan di sini ini dari akhir dawa. Ini udah obat yang terakhir kalau sudah nggak kena diomongin pakai lisan. Nah, maka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan, dan itu pun pukulan yang tidak mencelakakan, gitu ya, tidak mencelakakan. Nah, maka ini disampaikan oleh Nabi Farriqu bainahum fil madaji, dan juga pisahlah mereka di ranjang-ranjang mereka. Kalau sudah usia 10 tahun itu, kata Nabi SAW, dipisah. Laki sama perempuan dipisah, kata Nabi SAW, atau laki dengan laki dipisah, perempuan dengan perempuan dipisah, hingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, maka ini adalah saling menasihati di dalam kebenaran. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala adalah wa tawassaw bis-sabri, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Ya, dia juga memiliki kesamaan. Sabar itu sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Lalu kemudian yang ketiga adalah sabar di dalam menjalani ketetapan-ketetapan Allah yang pahit. Karena ketetapan Allah itu kan tidak semuanya manis. Ketetapan Allah itu ada yang pahit, meskipun di sisi Allah Subhanahu wa taala belum tentu pahit. Nah, gitu ya. Maka ibadah kiram memberikan nasihat untuk bersabar. Nah, ini diantara amalan yang dapat menghindarkan seseorang itu dari kebinasaan. Misalkan ada saudara kita yang sedang berkabung, lalu kemudian kita menghibur hati mereka, membesarkan hati mereka, mengajak mereka untuk bersabar, gitu ya. Maka ini adalah anjuran, adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena memang kesabaran itu adalah sebuah sifat yang luar biasa. Nabi Muhammad dia ahadun ata'an khairan wa awsa'alahu min as-sabr. Tidaklah seseorang itu dikaruniakan nikmat yang lebih baik, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi sabar. Orang itu kalau sudah dikasih nikmat sabar, insyaallah sangat baik sekali. Nah, gitu ya. Dan sabar ini bisa dilatih karena orang kan beda-beda. Ada orang yang memang terlahir dengan akhlak pemarah, ada ya, yang kita temperamen, senggol, bacok, misalkan gitu. Nah, ada juga yang memang bawaan dari lahirnya sabar, ya, mau diapakan aja sabar, ya. Maka kalau misalkan terlahir dalam keadaan yang memang agak sulit untuk bersabar, maka terus dilatih. Mama yang bersabar, sabarullah, kata Rasulullah. Barang siapa yang terus menerus berlatih dirinya untuk bersabar, maka niscaya Allah akan karuniakan kesabaran. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telepon, ya. Masal, sabar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah teladan dalam kesabaran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya 7 anak, 4 orang perempuan, lalu kemudian 2 orang laki, lalu kemudian 3 orang laki-laki. Dan kesemua putra putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal di masa kehidupan Nabi. Bahkan di antara sebagian cucu-cucu Nabi itu juga meninggal di masa kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang tercinta Nabi Muhammad juga meninggal di masa kehidupan Nabi SAW. Bahkan Nabi terlahir dalam keadaan yatim, tidak punya bapak. Usia 6 tahun ibu meninggal, usia 8 tahun kakeknya meninggal, ya. Usia 50 tahun paman yang selama itu membela Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan musyrik, yaitu Abu Thalib, ya. Dilanjutkan setelah itu Khadijah yang meninggal dunia, ya. Ujian demi ujian dihadapi oleh Nabi SAW. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sabar. Maka kalau seperti ketika meninggalnya putranya Nabi yang bernama Ibrahim itu di akhir-akhir usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika di saat itu Ibrahim meninggal dunia, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ya, innal qalba la yahzan.
Wal aina latadma, sesungguhnya hati ini bersedih, sesungguhnya air mata ini mengalir, kata Nabi SAW. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan tidak ada kata-kata yang terucap kecuali yang dapat mendatangkan ridha Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan sesungguhnya kami dengan kepergianmu wahai Ibrahim, sesungguhnya kami bersedih. Nah, ini adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengangkat derajat Nabi. Jadi meninggal semua di masa kehidupan Nabi. Kalau putra-putra Nabi itu meninggalnya di saat masa anak-anak mereka, kan sedih loh. Anak tiga-tiganya laki meninggal semua di masa kehidupan Nabi SAW. Putri-putri Nabi sampai besar, sampai berkeluarga, sampai memeluk agama Islam, sampai mereka memiliki anak-anak keturunan, lalu kemudian meninggal di masa kehidupan Nabi. Seperti Ruqayyah meninggal di tahun 2 Hijriah, pada saat Nabi melakukan peperangan Badar. Lalu kemudian Zainab, istrinya Abu As, itu meninggal pada tahun 8 Hijriah, di permulaan 8 Hijriah. Lalu kemudian ada Ummu Kulthum yang meninggal di tahun 9 Hijriah, kecuali Fatimah saja. Fatimah meninggalnya setengah tahun sepeninggalan Nabi SAW. Nah, maka ini adalah bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Nabi SAW, termasuk sebagian cucu-cucu Nabi seperti Ali putrinya Zainab. Dia juga meninggal di masa pada saat anak itu baru mau mencapai usia adil balik, di masa kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di sini perlu antara Muslim satu dengan Muslim lainnya itu untuk saling menasihati di dalam kesabaran. Nah, gitu ya, untuk saling menasihati di dalam kesabaran. Nah, maka ini yang kita titik adalah pembelajaran yang dapat kita ambil di dalam firman Allah Suratul Asr. Dimana kalau kita simpulkan tadi Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa, di mana Allah menegaskan dengan 3 penegasan di dalam surat ini bahwa manusia itu berada di dalam kerugian, kebinasaan, kecuali mereka-mereka yang beriman, ya, lalu kemudian beramal soleh, lalu kemudian saling menasihati di dalam kebenaran, lalu kemudian saling menasihati di dalam kesabaran. Nah, ini kalau diterapkan dalam kehidupan keseharian, ini sudah cukup. Jaga iman dan amalan soleh, diikuti dengan saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Ini ayat penting jawab. Ini akan membawa kepada keselamatan kita di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Ayat penting jawab ini insyaallah materi kita di kesempatan malam hari yang berbahagia ini sepertinya sudah mendekati isya ya. Yang cukupkan, dan cukup untuk tanya jawab ini. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa akhir majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.